akhirnya gue lari lagi, melewati orang-orang kerumunan di pasar itu. Tapi anehnya, pas gue berlari, orang-orang yang berkerumunan di pasar itu, pas gue tabrak badannya, ternyata tembus. Papa gue hanya ngasih isyarat. Udah, diam, pegang aja, ikutin, selama itu tidak keluar dari syariat Islam dan sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Paul. Dan di kesempatan kali ini gue akan membahas pusaka leluhur. Dan setelah kakeknya meninggal, lalu 3 tahun silam, si anak pemuda ini sering sekali bermimpi dan mendapatkan pusaka leluhur berada di dalam kamarnya secara tiba-tiba. Oke, gimana? Apa kalian penasaran? Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari gua di sini aja. Anggap saja yang mengalami kejadian ini gua. Jadi setelah 3 tahun silam, gua telah lulus dari sekolah. Pada saat itu, gua sering bermimpi dikejar-kejar makhluk halus seperti pocong, kuntilanak, genderuwo. Entah kenapa penyebabnya, sering sekali di dalam mimpi dikejar-kejar. Dan gua mencari tahu dan bertanya-tanya kepada bapak gua, mamang gua. Dan jawaban mereka itu biasa saja, tidak ada tanggapan yang serius. Nah, awal pertama gua diganggu oleh makhluk halus. Ketika itu gua pergi malam minggu. Nah, nongkrong-nongkrong sama teman. Di saat itu, entah benar atau tidak, gua sering melihat sekelebatan dan hitam sering lalu lalang di saat gua nongkrong. Dan teman gua itu bertanya, "Lu kenapa sih? Lagi nongkrong? Kayak gelisah aja." Gue gak menjawab dan gue langsung pulang. Dengan alasan gue pengen buang air kecil. Dan setelah gue pulang, di rumah masih sama dengan sekelebatan yang entah itu benar atau tidak, atau itu hanya halu. Malam pertama, gue bermimpi berada di tengah lautan yang luas, tidak ada orang satupun. Dan di situ, gue melihat anak-anak kecil sedang bermain air di pinggir pantai. Ada yang berenang dan ada yang main pasir. Lalu gue menghampiri, dan di dalam mimpi itu, anak-anak kecil yang tadi pada merhatiin gue dan dengan mata yang tajam. Lalu lama-kelamaan, anak kecil itu berubah wujud seperti hantu-hantu yang ada di TV. Bertanduk, bibirnya membesar, kupingnya membesar, matanya keluar. Dan gue pun di situ, di dalam mimpi itu, gue berlari selari-larinya, sekencang-kencangnya. Dan gue bangun dari tidur gue. Wah, kirain beneran. Ternyata cuma mimpi. Lalu gue ambil air putih, minum. Dan karena gue gak bisa tidur lagi, takut mimpi yang aneh-aneh lagi, di situ gue bikin kopi dan sebat. Dan di saat gue sebat sambil menikmati kopi, gue melihat jam. Ternyata itu jam 2 malam. Di saat gue lagi scroll HP, nonton TikTok, ada suara gedor dari dalam lemari. Gue pun merasa aneh, entah kenapa. Tapi ketika gue lihat ke arah lemari itu tidak suara, tidak digedor-gedor. Lalu gue main HP lagi sambil sebat. Lemari itu ada yang gedor-gedor dari dalam lagi. Entah apa, karena
Gue saking penasarannya dan gue bukalah lemari itu. Ternyata di dalam lemari itu tidak ada apa-apa. Lalu gue sempat lagi lah lanjutin karena kopi gue belum habis. Tiba-tiba di saat itu wangi kembang melati. Pasti lu gak heran kan sama wangi kembang melati. Dan di situ gue paksain untuk tidur. Karena gue merasakan, wah udah gak nyaman ini. Tidur aja lah, gue tidur. Dan sehari, 2 hari, 3 hari, gue bermimpi lagi. Tapi mimpi ini di tengah-tengah hutan. Nah, pas gue lewat, awalnya tidak ada apa-apa. Lalu mendadak banyak orang seperti pasar. Ada yang jual buah-buahan, ada yang jual pas, ada yang jual sayur, ada juga yang jual batu akik. Dan di situ gue pun memberanikan diri untuk melewati pasar yang dikerumuni oleh banyak orang. Tapi yang anehnya, di dalam mimpi itu terlihat orang-orangnya mukanya pucat, putih, tidak seperti manusia pada umumnya. Ada yang bibirnya doer, ada yang giginya runcing. Tapi di dalam mimpi itu gue tidak merasa takut dengan wajah-wajah aneh yang ada di pasar itu. Gue lewat dan dihampiri oleh si bapak-bapak. Si bapak-bapak itu bertanya, menepuk pundak gue. Dek, mau kemana dek? Pas gue nengok, ternyata tidak ada orangnya. Gue hanya terdiam dan melanjutkan jalan. Ada yang menepuk lagi. Setelah gue berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, ada yang menepuk lagi. Dek, mau kemana dek? Pas gue tengok lagi, ternyata tidak ada siapa-siapa lagi. Dan pas gue nengok ke kanan, ke tukang bapak-bapak yang menjual batu akik. Dia tersenyum dengan lidah yang menjulur ke bawah. Giginya runcing dan dia hanya tersenyum. Di situ gue merasa takut dan sangat merinding, gemetar. Akhirnya gue lari lagi, melewati orang-orang kerumunan di pasar itu. Tapi anehnya, pas gue berlari, orang-orang yang berkerumunan di pasar itu, pas gue tabrak badannya, ternyata tembus. Entah karena gue ketakutan, jadi gue gak peduliin, tetap berlari. Pas gue bangun, gue lihat HP, ternyata di jam yang sama, yaitu jam 2 malam. Di saat itu, gue gak mau tidur lagi, seperti pada mimpi sebelumnya. Gue gak bisa tidur karena gue takut. Lalu gue bikin kopi, sebat, main HP, scroll TikTok. Dan tidak lama kemudian, terdengar lagi suara lemari yang digedor-gedor. Entah karena apa, gedor-gedornya begitu keras dan sangat berisik. Lalu gue memperhatikan, tapi lemari itu masih digedor-gedor terus. Kali ini pas gue lihat, lemari itu masih ada yang bergedor-gedor, goyang-goyang, seperti ada yang menggesek-gesek. Lalu gue hampiri dan gue buka. Dan hasilnya men, kosong men. Tidak ada apa-apa. Lalu gue lanjutin ngopi, sebat, main HP. Akhirnya gue ngantuk lagi dan tidur pulas. Di esok paginya, lu tahu, nyokap gue bertanya sama gue. Mas, ini punya kamu mas? Apaan mah? Lalu diunjukinlah sama mama gue. Seperti gumpalan, kantong gumpalan warna putih. Pas gue buka, di dalamnya ada keris kecil sama batu akik. Dan di situ gue juga penasaran dan kaget. Lalu gue kasih lagi ke mama gue. Udah mah, nggak tahu bukan punya aku. Mana ada aku nyimpen kayak begituan. Lalu diambilnya sama si mama. Ya udah, mama kasih ke bapak ya. Ya udah mah. Lalu gue masuk ke kamar dan di dalam kamar itu gue hanya merenung dan merasa bingung. Kenapa barang itu bisa ada di kamar gue? Sedangkan gue tidak pernah yang namanya nyimpan barang begituan. Gak lama, papa gue datang masuk ke kamar dan bertanya sama gue. Mas,
ini bukan punya kamu. Bukan, Pak. Kenapa ini bisa ada di kamar kamu? Lah, nggak tahu, Pak. Kan Mama yang nemuin. Iya, Mama juga tadi ngomong seperti itu. Kenapa barang ini bisa ada di kamar kamu? Lah, nggak tahu, Pak. Oh, ya udah. Papa gue keluar dan gue berbaring. Lagi-lagi di malam ini, malam hari ke-7, yaitu gue berada di padang pasir. Padang pasir yang luas, tidak ada pepohonan dan sangat gersang. Di saat itu, di samping gue ada kakek-kakek berjubah. Entah, gue juga nggak tahu karena gue juga nggak kenal. Tapi gue merasa bahwa kakek sama gue ini kayaknya udah kenal lama. Si kakek itu bertanya, Nak, oh baru sampai nak. Nah, dia setelah bicara seperti itu, gue kaget dan loh, kok baru sampai? Gue aja nggak tahu dan nggak kenal. Lalu gue paksain lah, gue sok kenal sama si kakek ini. Oh iya kek. Jangan panggil kakek, panggil abah. Oh iya bah. Dan di saat itu si abah bercerita panjang lebar tentang dirinya. Jadi gini nak, abah ini dulu sering digunakan untuk mencari keluarga kamu nak. Makanya kakek milik kamu nak, untuk kamu jaga dan kamu bisa kakek lindungi nak. Dan setelah dia bilang seperti itu, gue pun kaget dan gue bertanya, lah emang kakek namanya siapa? Lalu si kakek itu tidak menjawab, hanya tersenyum. Lalu si kakek itu ngasih cincin batu akik kepada gue. Nih pakai buat kamu nak, kalau ada apa-apa panggil aja abah. Lalu si kakek itu menghilang dengan secara tiba-tiba, entah bagaimana. Ceritanya tiba-tiba menghilang setelah memberikan cincin, dan setelah gue memakai cincin itu di tangan jari gue dan gue melihat ke kanan, si kakek sudah tidak ada. Setelah itu tiba-tiba gue bangun dan gue lihat HP. Ternyata lagi-lagi gue terbangun dari mimpi gue pada jam 2 malam. Dan setelah gue ingat, gue lihat tangan kiri gue. Oh nggak ada, aman. Gue kira di tangan gue ada cincin batu akik. Pas gue lihat kanan, oh nggak ada, aman. Kira gue itu hanya mimpi kembang tidur. Dan ternyata setelah gue bangun, gue merasa ada yang mengganjal di kantong. Pas gue ambil, loh ini batu cincin. Dan setelah gue kaget, ada yang berbisik seperti ini. Udah nak, itu buat kamu. Kalau ada apa-apa, panggil aja abah. Dan di saat itu juga, gua bangunilah papa sama mama gua. Gua bangunin, masuk ke kamarnya. Pa, ma. Lalu papa gua keluar dan gua cerita. Pa, tadi aku bermimpi ketemu sama kakek-kakek, pa. Dan si kakek-kakek itu bilangnya dia penjaga untuk keluarga kita, Pak. Apa benar, Pak? Oh, nggak tahu kali itu, mah. Papa juga baru dengar. Emang siapa namanya? Nggak tahu, Pak. Dia nggak nyebutin nama, hanya tersenyum. Tapi si kakek itu ngasih cincin aku, Pak. Mana cincinnya? Nih. Oh, ini yang dulu dipakai sama kakek kamu. Kamu kok bisa nemuin? Apa kamu ada yang ngasih? Apa kakek pernah ngasih sama kamu? Enggak, Pak. Sejak kapan aku dikasih sama kakek? Aku juga nggak terlalu dekat sama kakek. Dan di saat itu, papa gua hanya ngasih isyarat. Udah, diam, pegang aja, ikutin selama itu tidak keluar dari syariat Islam dan sunnahnya. Dan setelah gue cerita ngobrol sama papa gua, semuanya pun menjadi tenang dan gangguan atau mimpi itu sudah tidak ada. Dan inilah akhir dari cerita pusaka leluhur. Dan yang gue dapat itu adalah keris kecil, batu akik. Itulah cerita dari gue tentang pusaka leluhur. Ini adalah cerita lanjutan dari sebelumnya. Makanya tonton ceritanya di sini. Nah,
dari cerita ini kita bisa ambil maknanya, yaitu memang para makhluk halus itu selalu berdampingan dengan manusia. Tapi kalau makhluk-makhluk itu meminta seperti sesaje atau meminta dirawat atau dipandikan, kalau itu keluar dari syariat dan sunnah, itu jangan dilakukan. Kalau itu masih syariat dan sunnah seperti makhluk itu bilang, sampaikan, bilangin, ikutin aja. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.